Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Laurna Ramadhani dengan NIM 140142146. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tanah dan tingkat kesuburannya. Apa itu tanah? Tanah adalah lapisan permukaan bumi yang secara fisik berfungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya perakaran penopang tegak tumbuhnya tanaman dan menyuplai kebutuhan air dan udara. Secara kimiawi, tanah berfungsi sebagai gudang dan penyuplai hara atau nutrisi. Berikut adalah jenis tanah berdasarkan tingkat kesuburannya. Yang pertama, tanah subur yang terdiri dari tanah vulkanik, pozolik, dan aluvial. Jenis tanah subur ini terdapat di wilayah Pulau Jawa, Nusa Tenggara, dan Kalimantan. Yang kedua adalah tanah kurang subur, yaitu tanah pasir, tanah gambut, dan tanah kapur. Jenis tanah yang kurang subur ini terdapat di wilayah Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Yang ketiga adalah tanah tidak subur. Adalah jenis tanah yang tandus karena mengalami proses pencucian oleh air hujan. Contoh jenis tanah yang tidak subur adalah tanah laterit. Jenis tanah ini terdapat di wilayah Pulau Jawa bagian barat dan bagian selatan, serta Pulau Kalimantan di bagian barat. Selanjutnya yaitu sifat-sifat tanah. Ada dua sifat tanah, yaitu sifat fisik dan kimia. Sifat fisik meliputi yang pertama tekstur tanah, yang kedua struktur tanah, yang ketiga konsistensi tanah, keempat warna tanah, dan yang kelima adalah suhu tanah. Sedangkan sifat kimianya yaitu yang pertama unsur hara dan yang kedua adalah pH tanah. Berikut adalah jenis-jenis tanah yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah tanah aluvial. Tanah ini merupakan jenis tanah yang terjadi karena endapan lumpur yang biasa terbawa aliran sungai. Tanah ini sifatnya subur dan cocok untuk pertanian, baik padi, palawija, hingga tembakau. Tanah ini tersebar di daerah Indonesia seperti Kalimantan, Sulawesi, Jawa, hingga Papua. Yang kedua adalah andosol. Tanah ini merupakan jenis tanah vulkanik yang terbentuk karena proses vulkanisme pada gunung berapi. Tanah ini juga subur dan bagus untuk tanaman. Biasanya terdapat di daerah yang memiliki iklim basah dan curah hujan yang tinggi. Yang ketiga adalah tanah entisol, yaitu terbentuk karena pelapukan material letusan gunung berapi seperti debu, pasir, dan lahar. Yang keempat adalah tanah grumusol, terbentuk dari pelapukan batuan kapur dan vulkanik. Yang kelima ada tanah humus, yaitu yang muncul akibat tumbuhan yang membusuk. Tanah ini mengandung banyak unsur hara dan mineral sehingga sangat subur. Yang keenam adalah tanah incaptisol, terbentuk dari batuan sedimen dengan warna sedikit kecoklatan dan kehitaman serta campuran agak keabu-abuan. Yang ketujuh adalah tanah laterit, mengandung besi oksida dan aluminium hidroksida. Tanah ini tidak cocok untuk tanaman karena kandungan unsur hara tanah sudah hilang sehingga tanah menjadi kering dan tandus. Yang kedelapan adalah tanah liat. Tanah liat terbentuk karena proses pelapukan batuan silika yang dilakukan oleh asam karbonat dan sebagian lagi dihasilkan dari aktivitas panas bumi. Yang kesembilan adalah tanah pozolik. Tanah pozolik terbentuk karena dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi dan suhu yang rendah. Tanah ini biasa ditemukan di daerah Sumatera, Sulawesi, Papua, Kalimantan, hingga Jawa. Yang ke-10 adalah tanah potsol. Tanah potsol ini adalah campuran tekstur mulai dari pasir hingga bebatuan kecil.
Tanah ini tidak memiliki perkembangan profil dan warnanya kuning hingga kuning keabuan. Dan yang terakhir adalah tanah pasir. Tanah pasir merupakan pelapukan dari batuan pasir. Biasanya tanah pasir banyak ditemukan di daerah sekitar pantai atau kepulauan. Nah, berikut adalah daftar pustaka yang menjadi referensi saya dalam membuat PPT ini. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.